Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam off-road, go go go. Apa kabar teman-teman semua? Didoakan pada baik-baik semua ya. Kali ini saya akan mereview mobil saya yang saya sering pakai untuk main off-road ekstrim di Kalimantan Timur ya. Basic mobil ini adalah Jimny. Namun untuk Jimny cuma tinggal sasisnya saja. Di bagian depan untuk senjata utama saya pakai electric wind, yaitu Warren 8274 M50 yang motornya atau dinamonya sudah saya ganti dengan 9,5 XP. Jadi untuk kecepatannya bertambah sekitar 15% ya teman-teman. Kemudian untuk solenoid juga sudah saya pakai yang Albright. Kenapa saya pakai yang Albright? Apa bedanya solenoid Albright dengan Warren? Jadi menurut pengalaman saya pakai yang Albright pernah, pakai yang Warren juga pernah. Kalau yang Albright ini kuat atau tahan terhadap arus yang besar, namun tidak kuat atau tidak tahan dengan arus yang kecil. Bedanya dengan solenoid yang Warren, dia untuk arus yang kecil dia tahan, namun untuk arus yang besar dia tidak tahan. Nah, tergantung dari pilihan teman-teman semua. Kemudian juga saya pasangkan yang plasma. Ini firelight-nya saya pakaikan yang aluminium. Ini plasmanya sudah saya lepas. Kenapa? Karena untuk perawatan plasma itu sendiri teman-teman, pada saat setelah kita pakai off-road dan itu basah, itu harus segera dikeringkan dan diangin-anginkan, bukan dijemur di matahari langsung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kekuatan daripada plasma itu sendiri. Karena kalau plasma sudah berjamur karena lembab tadi, kemudian kita pakai untuk winch, kekuatannya berkurang, alangkah bahayanya pada saat kita recovery mobil, pada saat tanjakan plasma tersebut bisa putus. Nah, itu yang dihindari. Kemudian juga saya pasangkan PTO di mobil ini. PTO yang low, dia pakai 3737 untuk final gearnya ya. Untuk lampu juga saya pasangkan yang LED, yang model Daymaker, terang, dia warna putih. Karena kalau kita pakai lampunya Jimny tidak terang karena masih pakai bohlam yang konvensional ya, bohlam yang balon itu. Kemudian di depan juga saya pasangkan worm steer. Ini worm steer punyanya VX80, Land Cruiser VX80. Dia ringan sekali untuk putarannya. Ditambah juga di setirnya saya pasangkan electric steer ya. Jadi double, selain worm saya pakai VX80, electric steernya juga saya pasangkan juga. Jadi putaran di kemudi itu sangat ringan sekali. Mobil ini sudah semi tubular teman-teman. Jadi ini hanya sasisnya saja Jimny. Untuk bodi sendiri sudah saya pasangkan pipa-pipa dari besi seamless, kemudian memakaikan plat-plat dan kemudian di cutting stiker seluruh bodi. Jadi untuk kekuatan pipa-pipa ini tidak usah diragukan lagi karena dia langsung tersambung ke sasis. Dan ini membantu sekali pada saat kita ada event off-road. Kita tidak perlu khawatir apabila mobil ini terjadi accident, mobil ini akan penyok, tidak akan penyok karena sudah dikelilingi semua oleh besi-besi seamless tersebut. Di bawah ini juga saya pasangkan rock slider atau footstep yang berfungsi melindungi mobil pada saat ada benturan dengan batu ataupun akar pohon, dia akan melindungi bodi-bodi. Bagian belakang juga sama, besi-besi seamless semua. Dan di sini ada dudukan ban serep, di mana kalau kita sedang off-road ya, untuk peralatan-peralatan juga bisa saya muat di sini, di belakang. Untuk ban serep juga saya pasang di sini. Kemudian untuk tangki juga saya buat di atas, kapasitas ini 55 liter isinya, cukuplah untuk mobil ini. Di belakang juga ada winch, tujuannya untuk merecovery mobil juga, winch elektrik juga. Sama, saya pasang juga plasma di belakang. Jadi kalau pada saat saya tidak off-road, plasmanya saya lepas, saya keringkan, saya angin-anginkan. Jadi untuk maintenance plasma tersebut. Sektor kaki-kaki teman-teman, ini gardan saya pakaikan punyanya Land Cruiser Bandera, Toyota Bandera ya. Jadi teman-teman juga paham, kaki-kakinya Toyota Bandera itu kuat sekali, mulai dari selumbung gardannya maupun as rodanya yang
sangat kuat sekali. Karena apa teman-teman? Saya pakai ban badak ekstrim ukuran 35, 10,5 ring 15. Jadi bannya sudah besar, otomatis juga saya perlu as roda atau gardan yang kuat. Per juga saya pakai kan pernya Futura, dia lebih panjang untuk menopang gardan bandera tersebut. Dan untuk peredam kejut atau shock saya pakai yang Step 9 yang bypass ya teman-teman, bisa lihat ini dia yang bypass. Ini bodinya 2,5, travelnya sekitar 10 ini. Di mobil ini juga sudah saya ganti ya, mulai dari terot, long terotnya sudah pakai yang pilobol semua. Ini teman-teman bisa lihat sudah pakai yang pilobol semua. Ini sini juga pakai yang pilobol, di sini juga pilobol. Ini pilobol yang ukuran 25 ya teman-teman ya. Shocksteer juga yang double action, jadi sudah sangat kuat untuk konstruksi kaki-kakinya. Nah, yang menjadi masalah teman-teman, kadang kita kesulitan untuk mencari prelock untuk Toyota Bandera ini. Terlebih kami yang berada di Kalimantan ini agak kesusahan mencari. Nah, kebetulan ini saya dapat prelock untuk Toyota Bandera yang modelnya auto. Model auto, jadi cara pakainya pada saat kita mau masukkan double berat atau yang low, 4 low, prelock ini akan membaca torsi gardan depan, dia akan melock sendiri. Nah, kemudian pada saat kita mau merilisnya teman-teman, kita kembalikan untuk persnelangnya ke 2H, itu usahakan kita mundur sedikit, paling tidak 2-3 meter untuk merilis prelock tersebut. Untuk pelek saya juga pakai Daytona Bedlock. Ini tadi teman-teman sudah tahu tujuannya kenapa ada ring lock di sini. Pada saat kita off-road, kadang-kadang traksi yang kita perlukan sehingga tekanan angin ini kita kempeskan, dan fungsinya ring ini untuk menjepit si ban tersebut ke pelek sehingga ban tersebut tidak akan lepas dari pelek. Jadi usahakan teman-teman kalau sudah main ekstrim wajib pakai pelek yang pakai ring atau bedlock seperti ini. Dan bedlocknya bukan yang bedlock yang variasi, tapi yang memang betul-betul berfungsi. Nah, seperti ini kan berfungsi dia memang menjepit pinggiran si ban tersebut. Untuk sektor mesin, ini mesinnya saya pakai Avanza ya teman-teman. Kenapa saya pakai Avanza? Karena Avanza ini saya rasakan torsinya besar, kemudian juga spare partnya juga mudah, dan juga perawatannya gampang. Jadi tidak usah pakai mesin yang terlalu muluk-muluk teman-teman. Usahakan mesin-mesin yang memang torsinya besar, dan yang perlu dicatat adalah perawatan dan spare partnya mudah. Nah, kalau Avanza ini kan di mana-mana ada itu, spare partnya ada. Kemudian bengkel-bengkel di pinggiran juga pasti bisa memperbaiki. Nah, tujuannya saya pakai mesin ini seperti itu. Kemudian untuk radiator sendiri, kenapa ini besar sekali radiatornya? Ini radiator saya pakai punyanya L300 yang orisinil. Dimana kalau yang orisinil bawaan mobil dia kuningan atasnya, bukan yang plastik. Nah, kalau teman-teman beli yang di toko, kadang-kadang itu sudah yang ada plastik. Nah, saya tidak terlalu merekomendasikan yang plastik karena banyak kejadian teman saya dia pecah karena tekanannya terlalu kuat. Nah, ini yang aluminium, karena beda sekali harganya juga beda teman-teman. Yang plastik itu harganya sekitar 1,8 sampai 2, sekian. Tapi kalau yang aluminium seperti ini, kalau kita beli di toko yang ori aluminium ataupun yang kuningan seperti ini, dia harganya bisa sampai 4,5 juta. Nah, bedanya range-nya bedanya jauh sekali teman-teman. Kemudian untuk snorkel, saya pasangkan snorkel model seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencontoh, sambungkan saja dari injeksi langsung seperti ini, buatkan box seperti ini, dalamnya ada open filter, kemudian ditutup, sambungkan keluar. Nah, pada saat kita masuk ke air pun mesin juga masih bisa bernapas. Untuk fan-nya juga, kipasnya ini juga saya memakai electric fan ya teman-teman. Jadi
Kenapa saya rekomendasikan electric fan? Yang pertama untuk memperingan kinerja mesin, yang kedua dia putarannya lebih cepat sehingga mendinginkan radiator ini juga lebih cepat. Nah ini saya pakai extra fan atau fan elektrik yang besar untuk mengimbangi daripada radiator juga yang besar ini. Untuk interior biasa ini tombol-tombol monoliper depan, monoliper belakang, kemudian ini ada tombol monoliper, tombol lampu-lampu. Ini ada tombol kompresor air locker, ini locker belakang. Kemudian juga di sini ada cut off ya teman-teman. Jadi kalau untuk kita main off-road ekstrim harus terpasang cut off, menghindari pada saat mobil ini ada konslet kita langsung matikan kelistrikannya dalam satu tombol saja. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan PTO pneumatik. Jadi PTO ini langsung tersambung ke kompresor tadi. Jadi ini sistemnya lock dengan free-nya di sini. Jadi pada saat kita mau pakai PTO, kita aktifkan kompresor, kemudian kita masukkan locknya, anginnya, PTO bisa terpasang atau bisa terpakai. Jadi tips dari saya teman-teman, kalau teman-teman mau memulai atau baru mulai mencoba olahraga off-road, yang pertama teman-teman carilah kendaraan yang gampang perawatannya. Yang kedua mudah spare partnya. Dan yang ketiga tidak bikin repot. Nah, salah satu pilihannya adalah bisa mobil Jimny atau mobil TAF juga yang solar, yang senang main solar ya. Jadi kita bisa menikmati jalur tanpa ada perasaan was-was. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Salam off-road, go, go, go.